Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah, salawat salam kepada Nabi-Nya. Semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam berusaha untuk tetap menjadi manusia. Salawat salam semoga teratur kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua yang hadir ini mendapat barokahnya Sayyidina Abdul Rahman bin Jibal As-Syaibani. Beliau lahir di Zaid, satu kota yang terkenal gara-gara ada petualang mencari kebenaran, yakni Abu Musa Al-Asy'ari. Dan kota yang terkenal itu kota utaranya Tarim. Tarim ini tempatnya hampir semua, punya Nabi banyak. Dan Tarimnya Indonesia Kepanjen. Semoga kalian semua yang hadir ini dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya, menjadi pewaris ilmu dan perjuangan dan teladan dari Nabi Agung Muhammad SAW. Yang terhormat dan yang saya hormati semua yang hadir ini, bem-bem, ada kodok itu ya, kodok gendut sambil terbang-terbang udara dari bem-bem masih ingat itu ya? Kodok apa namanya? Crazy Frog itu loh ya. Dulu ada game itu waktu saya masuk kuliah. Presiden BEM Ustaz Faisal yang berbahagia beserta para rombongan yang tidak saya sebutkan satu persatu, lurah pesantren, kemudian para ketua-ketua, Mas Yusuf juga yang berbahagia, dan Mas di belakang ini saudara saya Mas Puyung, serta semua yang tidak saya sebutkan satu persatu, wanita-wanita, istri-istri yang jelita, insya Allah ya. Baik, langsung saja begini. Kisah Isra Mi'raj ini saya hampir lupa kalau ulang tahun sebenarnya. Kalau saya hitung-hitung ya, kita lahir itu 27 Rajab 1404 itu 9. Berarti 1 tambah 4 tambah 0 tambah 4 itu 9. Kemudian itu artinya saya sekarang ulang tahun yang ke-35 ya, ke-8. Berarti tahun depan ini sudah 9 angkanya. Kelihatannya akan ada banyak keajaiban umur itu ya. Nah, tetapi harapan saya keajaiban itu bukan pada saya tetapi pada kalian semua. Pada santri luhur ini, pada sekolah tinggi Salafi. Karena mulai tahun ini sudah dibuka prodi tafsir hadis ya. Tapi kita bukan orang yang terbiasa teriak-teriak seperti tetangga sebelah. Ya. Prestasi itu bagian dari gaya hidup kita. Jadi biasa gitu loh, tidak ada yang aneh. Baik, saya mau cerita Isra Mi'raj ini versi sejarah kabar tengah. Apakah kalian pernah mendengar bahwa kisah Isra Mi'raj ini pernah dijiplak oleh orang yang tidak bertanggung jawab? Tahun 2004 saya bersama teman-teman saya, sekarang banyak jadi romo, sebagian dari tulis manusia. Waktu itu saya ketua kelompoknya, kami waktu itu bikin makalah, yaitu biasa belajar macam kalian, Dante Alighieri atau The Dante Club, dalam perannya mengcounter ekonomi kultural. Tahun itu kita masih sangat unyu ukuran di zamannya. Sekarang maksud saya awet muda. Dante Alighieri ini menulis buku La Divina Commedia atau Komedi Tuhan, The Divine Comedy atau komedi tentang Tuhan. Isinya itu menjiplak cerita Isra Mi'raj itu. Saya memang cerita yang kalian belum tahu. Kalau yang sudah tahu kan bosan kan, makanya disiapkan sebentar. Kelihatannya belum. Jadi La Divina Commedia ini ada 3 fase. Pertama adalah Inferno, fase kedua Purgatorio, fase ketiga adalah Paradiso. Inferno ini neraka, Purgatorio antara surga dan neraka, kemudian Paradiso adalah Paradis, Firdaus, Paradise dalam bahasa kalian. Dahulu orang-orang Eropa ini karena memang anti Muhammad, digambarkan kalau ada anak kecil yang nakal, kepala batu misalnya, macam acul ya, atau kelihatan di sana ada beberapa ya. Saya tidak mau sebutkan satu persatu kan hampir semua. Ustadz Saifi yang juga yang saya hormati, yang tidak lama lagi menjadi pengantin. Kalau saya
itu. Mas Latif juga semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi cinta kasih saya kepada kalian semua. Dahulu di Eropa ini ada, jadi bikin kalian yang hidup dalam kultur Madura atau masyarakat Tapal Kuda ngerti bahasa atau istilah term atau terma baung, ya kan? Kalau ada anak kecil susah tidur, malas masuk rumah, mau main terus ditakut-takuti ada baung gitu. Di Eropa baung itu bernama mamun. Di Prancis itu disebut mahome atau mahome atau mahme. Itu semua nama Muhammad. Jadi mereka fobia pada Muhammad. Nanti ini perjalanan jiwa katanya Dante Alighieri. Sebagian menyebut Dante. Kata Dante itu buku La Divina Commedia ini ditulis 1308 selesai 1320. 12 tahun, dia meninggal tahun 1321 Masehi. Sebenarnya ini terinspirasi dari bukunya Santo Thomas van Aquinas, Summa Theologiae, atau kadang disebut Summa Theologica. Kalian yang pernah belajar filsafat abad pertengahan akrab dengan nama-nama ini. Kalau nggak tahu, ya belajar di sini. Sebab kalau tadi nyinggung Einstein, kata Einstein, bodoh itu tidak ada batasnya. Kalau pintar ada ukurannya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit ada langit lagi. Kalau bodoh, tidak ada batasnya. Tak terhingga. Oleh karena itu kalau kalian di pesantren dulu pernah ngaji kitab Nasoihul Ibad, pada hadis-hadis bagian pertama itu ada hadis diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau tanpa 5 hal ini manusia akan jadi soleh semua. Yang pertama adalah yang menyebabkan manusia tidak soleh itu adalah al-qanaatu bil jahl. Dia bangga dan merayakan kebodohannya itu, dikampanyekan, kebodohannya dipamer-pamerkan. Hanya di tempat belajar kita ini bodoh itu menjadi objek sinisme, dicaci maki dan dihujat sedemikian rupa. Di tempat lain kebodohan itu dibangga-banggakan. Was I right? Apakah saya benar? Saya kira sangat benar. Jauh dari itu. Bahasa kampung juga jahil murokkab. Jahilnya itu sistematis, terstruktur dan masif. Itu jahil murokkab. Terstruktur dan masif dan bergizi juga. Ini nanti katanya Dante itu ketika dia jalan-jalan ke neraka ini kan niru mendompleng atau menjiplak munhal ya, cerita Nabi Muhammad yang jalan-jalan ke neraka kan waktu ini di neraka itu neraka paling bawah, inferno bahasa Latinnya. Ada orang di situ namanya Maome atau Mamun tadi. Itu dia. Tapi di Eropa jadi buku wajib dibaca, ini perjalanan jiwa menuju Allah. Itu kata dia. Kemudian nanti naik lagi purgatorio ini. Jadi kalau sampai sekarang masih melarang, miskin, tertatih-tatih, terseok-seok, menjadi pria yang paling tidak disukai oleh segala jenis mertua di muka bumi misalnya, maka Anda sedang berada di level inferno. Kalau jenggot Anda tidak ilmiah, kalau penampilan Anda kampungan, tidak disukai oleh segala jenis wanita di muka bumi ini, maka Anda inferno. Anda di neraka kan? Ini tafsir saya. Begitu enggak? Nah, oleh karenanya kita belajar, oleh karenanya kita datang ke haul beliau yang ke 494 ya, kalau tidak salah tadi ya, 495. Kalau begitu tahun kemarin gitu. Oleh karenanya kita datang ke sini, oleh karenanya kita maulid Nabi, oleh karenanya kita Isra Mi'raj gitu ya, supaya Isra intelektual dan Mi'raj spiritual. Kemudian setelah itu fase berikutnya purgatorio. Purgatorio ini fase-fase mau naik ke paradiso. Jadi kalau orang macam saya dulu punya rumah, itu masih inferno secara ekonomi gitu ya. Tetapi mudah-mudahan tidak secara intelektual dan spiritual. Kalau Anda melihat kampanye Aladin, itu inferno yang terstruktur dan masif, yang merokkab gitu ya. Coba lihat mukanya Muhri itu lebih terstruktur lagi, lebih masif dan apalah itu ya, dan terkonsolidasi. Itu bahasa kalian semua. Nanti ke paradiso itu nanti dia ketemu dengan Allah katanya. Tetapi di sisi lain
Ini kan peristiwa Isra Mi'raj ini 1 tahun sebelum Nabi hijrah, ya kan? Setelah itu hijrah, kemudian Nabi kumpulkan orang-orang yang kita kenal sebagai Misa atau Wasiqatul Madinah. Sebenarnya bukan Misa, bukan Wasiq, bukan tapi Wasaqit, berkali-kali kesepakatan. Nah, kita teruskan sedikit begini. Islam ini agama yang besar, Indonesia negara yang besar. Segala kebesaran itu punya problematika. Tanpa terkecuali kalau Islam hanya kita pahami sebagai agama. Nah, di depan para juhala ini saya mau uji cara beragama kalian. Sedikitlah kita sombongkan filsafat, boleh ya. Nah, dalam filsafat ini ada satu problema. Sebenarnya ada satu mata kuliah yang saya belum mengajar di tempat ini, yakni etika. Sebab saya dulu menyelami itu meskipun tidak terlalu dalam ya. Ada problematika moral. Jadi begini, suatu ketika contoh perang misalnya ya, perang, kemudian di kampung itu ada segerombolan orang ketika kecamuk perang itu sedang berdarah-darah ya, sedang berdentum di mana-mana bom itulah. Ada kira-kira 100 atau 200 orang lari semua itu masuk ke dalam gudang lah ya, sangat besar gitu ya, masuk ke situ dan dikejar-kejar oleh tentara musuh. Di dalam gudang itu ada anak kecil nangis, ada bayi itu belum nangis. Problemnya itu ibunya sendiri dan itu anak satu-satunya yang paling dikasihani, yang paling dikasihi, dicintainya. Kalau anak kecil ini tidak dicekek, tidak ditutup mulutnya dengan bantal, dengan pembalut lah bergeser atau apalah yang lebih ekstrim. Kalau tidak ditutup dengan bantal, dicekek, nanti dia nangis dan berpeluang membunuh 200 orang ini, ya kan? Kalau ibu tadi membunuh anaknya, ia berdosa sebab man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Ustaz kadang-kadang ya. Kalau di dalam Injil atau di Torah dan Mazmur dan Taurat dan Zabur itu sudah bagian dari Ten of Commandment, 10 perintah Tuhan. Kalau dia tidak bunuh bayinya, dia akan membunuh 200 orang. Di sini dalam tanda kutip ya, kalau Pak Seti ini ada ekspresinya itu sambil loncat-loncat. Ini kesombongan filsafat sebenarnya yang agama tidak bisa jawab. Agama tidak bisa jawab itu. Oleh karenanya ayyuhal juhala, wahai yang bodoh ini, ya monggo belajar filsafat. Agama tidak bisa jawab. Agama katakan dosa dua-duanya. Problematis kan. Dan banyak lagi kalau mau disebutkan. Kapan? Yang ngaji di situ. Masa dia udah ada. Saya dulu terpaksa kok terseok-seok itu. Ya ini bukan promosi ngaji atau promosi apa. Saya cuma ngasih tahu bahwa Anda bodoh saja. Itu kabar baik. Cuma begini kata Al-Ghazali nanti mengutip Al-Khalil itu ya. Ada orang bodoh yang tidak tahu bahwa dirinya bodoh. La yadri bi annahu la yadri. Itu lagi-lagi al-qana'atu bil jahl tadi. Jahilnya murokkab, terstruktur, padat, masif dan terkonsolidasi. Saya singkat saja, 3 menit lagi sebelum kita nyanyi-nyanyi di sini. Setelah itu nanti di Madinah ya, orang katakan bahwa Madinah itu negara Islam, ya kan? Padahal tidak, menurut saya Madinah itu negara nasional. Ya negara macam kita. Dan Yahudi itu 40%, kemudian Nasrani 40%, kemudian Sobiin, para penyembah bintang, animisme, dinamisme lah bahasa kita, agama percaya 5%, Islam 15%, minoritas. Sebenarnya perjanjian Wasaqit tadi itu, berbagai MOU yang dirancang Nabi Muhammad itu justru menguntungkan Islam. Ini perjanjian yang membela minoritas. Maka betul kata Ali Syariati, semua para nabi itu Marxis semua. Karena mereka membela mustadafin, membela para kaum proletar, melawan berjuasi atau korporasi atau para berjuis mustadafin. Nah, oleh karenanya kenapa saya sebutkan negara nasional? Kenapa? Karena ia dibentuk dari bangsa-bangsa. Kalau Anda mengingat pidatonya Bung Karno begini, wahai orang Batak, Anda memang bangsa Batak, tetapi Anda bagian dari bangsa Indonesia. Kalian orang Minang, bangsa Minang, tetapi kalian bagian dari bangsa Indonesia. Jadi kalau mau tahu pembahasan ini, saya pernah nulis dalam bukunya Benedict Anderson, supaya kelihatan intelek lah sedikit ya, Benedict Anderson atau Ben Anderson, judul tulisan saya Hijrah Nasional dan Ismenya.
Benedict Anderson nulis buku Imagine Community. Ada tajwidnya, memang begitu. Iya. Komunitas yang diimajinasikan atau dibayangkan. Jadi konsep nation ini, kebangsaan, dibayangkan saja. Ya, itu dibayangkan saja. Oleh karenanya dulu, makanya nanti nasional ya, Bung Karno mengutip pernyataan Ernest Renan, tulisannya Ernest Renan dalam bukunya Nasionalisme itu. Apa sih nasionalisme itu? Bukunya Ernest Renan, kata Bung Karno, desire for life together atau le désir de vivre ensemble. Agak sulit ya. Barusan saya takut salah hafalan saya, maka saya cek dalam kamus bahasa Prancis, ternyata begitu. Enggak, saya ilmuwan, nanti bohong kan saya. Nah, dalam ilmu saya nggak begitu bohong. Anda perlu ingat, kalau lupa nanti dia. Dalam asmara, dalam ekonomi, ya nggak tahu, kita sering kepepet kan. Ya, the vivre ensemble, hasrat untuk hidup bersama, cita-cita, desire for life together, keinginan untuk hidup bersama. Nah, itu nasionalisme itu. Makanya Bung Karno mendefinisikan bangsa Indonesia itu apa? Bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda. Kita harus berterima kasih ke Belanda. Makanya Timor itu bukan Indonesia, dia dijajah Portugis. Kaltara yang sekarang jadi Kaltara atau Malaysia atau Brunei itu dijajah Inggris, itu bukan Indonesia. Maka ketika kita sudah bersatu ya, sudah merdeka, sudah memproklamirkan kemerdekaan kita, Papua Barat masih dijajah oleh Belanda, dan itu direbut oleh Bung Karno. Sampai siapa nanti yang meninggal, Komodor Yosidarso, KRI Macam itu yang tenggelam di sana. Nama itu tidak populer bagi kalian, suka Ustazah Miati lebih menggoda. Sakit kepala bisa grip, bagi Anda yang Miati sakit pada selangkangannya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu negara ya seperti kita ini, nasional, nation state, bukan negara yang seperti mereka bayangkan. Nah, oleh karenanya banyak hadis-hadis ini yang menjebak, seperti barang siapa pindah agama, bunuh dia. Man baddala dinahu faqtuluhu, rawahu Muslim. Jadi dulu pindah agama itu dianggap sebagai political treason, pembangkangan atau pengkhianatan politik. Sekarang sudah tidak, sudah berubah konsep itu. Nah, ini penting bagi kita supaya Isra Mi'raj ini lebih bermakna adalah ya strategi seperti tadi itu. Jadi bagaimana Nabi menyatukan dua partai politik, Muhajirin Ansor, kemudian betapa Barat ini sangat berpihak kepada Muhammad. Ini kita bisa ambil kisah-kisah itu. Dan pembicaraan ini akan kita tutup dengan satu pertanyaan penting. Kenapa Isra Mi'raj dan lalu setahun kemudian hijrahnya Nabi dimulai dari masjid ke masjid, bukan dari terminal, bukan dari komisariat, bukan dari kantor para pengguna, bukan dari kios bensin, konter pulsa, tapi dari masjid ke masjid. Itu pertanyaannya kan? Tidak usah jawab, kalian jawab sendiri, sebab masjid ini twin way traffic communication, ada komunikasi dua arah, yakni hablum minallah dan hablum minannas. Kalian pikir-pikir sendiri di rumah, masa apa ya mikir saja sendiri, otaknya supaya sehat dulu. Jadi barokahnya ini otaknya sehat lagi. Saya kira demikian. Kita akhiri dengan satu quote. Kalau Anda ingin bahagia hidup Anda 5 atau 10 menit, dengarkan musik favorit Anda, video favorit Anda. Kalau Anda ingin bahagia 1-2 jam, ya nonton film kesukaan Anda, lagi-lagi ustazah kesukaan Anda tadi. Kalau Anda ingin bahagia sehari 2 hari, silakan piknik. Tapi kalau Anda ingin bahagia sepanjang hidup Anda, maka cintailah apa yang Anda lakukan saat ini. Dalam hal ini ya ilmu, kesalehan dan seterusnya. Terima kasih sekali lagi yang mengingatkan saya ulang tahun ya. Sebenarnya saya lupa ya. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir ini. Semoga bahagia dan mulia tercapai cita-cita kalian. Diberikan futuh oleh Allah, dibuka katup-katup intelektual dan spiritual itu pada yang nakal-nakal, yang hilang, yang mahasiswa kapal selam, yang santri yang sering minggat kemana-mana, yang masih inferno, pintu ini terbuka, ya ada tulisan forum itu terbuka untuk Anda sampai ke purgatorio dan sampai ke paradiso. Dan paradisonya nanti di sini purgatorio. Yang masih inferno, mirip-mirip porno ya, atau parno dan sebagainya, nanti semoga di tempat belajar kita ini kita akan sampai ke paradiso.
Terima kasih. Wa yafiduna ila sabilil anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.